Halo, Assalamualaikum. Pada video ini kita akan membahas tentang konsep GCA, yaitu Goal Convert Account. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang GSA, yaitu bagaimana orang-orang menabung emas, mengapa orang-orang menabung emas padahal kena selisih. Ya. Namun biasanya kalau orang menabung emas itu tentunya harus menunggu ada uang lebih baru mereka beli emas untuk disimpan, karena membeli emas itu dan menabung emas itu baru ditarik keuntungannya untuk jangka panjang, mungkin 3 tahun ke depan, mungkin 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan. Artinya pada saat orang mau menabung emas, baik dalam bentuk fisikal cetakan maupun dalam bentuk digital fisik, ya, GSA, maka harus mempunyai uang lebih, uang bebas. Nah, dengan konsep GCA yang hari ini kita bahas pada video ini, Bapak Ibu, kita semua bisa mempunyai tabungan emas terkumpul jangka panjang tanpa harus punya uang lebih, Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik, tanpa harus punya uang lebih, Bapak Ibu semua bisa punya tabungan emas yang semakin lama terkumpul juga semakin banyak. Oke, mari kita bahas. Apa itu GCA? GCA ini Anda beli emas, kemudian emas itu Anda konversikan kembali untuk mengambil uang tunai. Oke, jadi Anda beli emas sifatnya hanya sementara, langsung kita jual kembali. Kita tidak jual, tapi langsung kita konversikan emas tadi menjadi uang tunai, sehingga Anda tetap bisa berbelanja dan emas Anda tetap tersimpan. Karena di sini pada saat kita konversi tunai, artinya kita hanya titip emasnya tanpa menjual. Dan program ini yang menariknya adalah uang tunai yang Bapak Ibu sudah terima itu tidak akan ditagih cicilannya. Jadi tidak ada kewajiban mencicil setiap bulan. Jadi Anda bebas melakukannya kapan saja, dan tanpa ada resiko lelang. Jadi walaupun teman-teman tidak mencicil sama sekali 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun atau lebih, barang kita aman tersimpan tanpa dilelang, ya. Nah, sekilas program ini mirip dengan sistem gadai seperti yang sudah kita jelaskan di BOP sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, tapi mari kita pahami kembali sistem gadai itu seperti apa. Misalnya cerita awalnya Anda beli emas di toko sebanyak 100 gram. Oke, Anda beli emas di toko 100 gram karena saat itu Anda punya uang, Anda beli. Kemudian suatu hari Anda butuh uang, tapi Anda keberatan jual emasnya karena Anda ingin ini tabungan Anda nanti suatu hari nanti. Apa yang Anda lakukan? Maka Anda pergi ke bank atau pergi ke sistem gadai, Anda pinjam uang di situ dan Anda titipkan emas Anda sebagai jaminan. Tentunya bank atau sistem gadai akan memberikan Anda uang karena ada jaminan emas yang Anda titipkan. Oke. Nah, uang itu diterima, mungkin Anda bisa gunakan, dan emasnya tentu masih milik kita, hanya dititip di bank. Tapi statusnya masih milik kita karena kita tidak jual. Nah, bedanya di sini kalau di sistem gadai Anda punya tagihan cicilan. Ya, Anda wajib cicil uang yang Anda bawa tadi. Nah, berdasarkan kontrak suatu hari Anda harus tebus dengan uang di kantong Anda kembali. Nah, jadi Anda wajib cicil pinjaman tersebut, Bapak Ibu. Dan seterusnya Anda bisa lakukan berulang. Hanya saja semakin banyak Anda menggadaikan, semakin banyak tagihan cicilan sehingga akan memberatkan Anda suatu hari. Nah, ini konsep gadai, ya. Nah, sementara dengan program GCA, Bapak Ibu, statusnya sama-sama menitipkan emas dan sama-sama mengambil uang tunai, tapi Bapak Ibu tidak ditagih cicilan sama sekali. Tidak akan dilelang barang kita, jadi tidak ada risiko. Emas kita tetap utuh milik kita. Dan semakin banyak kita lakukan konversi pengambilan tunai dengan sistem GCA, maka akan semakin banyak tabungan emas yang Anda simpan dan Anda tidak ada beban, Bapak Ibu. Ya, dengan konsep ini Bapak Ibu bisa menabung emas tanpa perlu uang lebih.
sekali lagi, semakin banyak Anda lakukan konversi mengambil tunai, yaitu prosesnya GCA ini beli dulu emas, terus ambil tunai, maka emas Anda tetap dititip. Besok Anda beli lagi emas, maka emas Anda konversi tunai, maka tabungan emas Anda akan bertambah. Ya, sementara uang tunai Anda boleh bawa kembali. Ya, besoknya lagi, lusanya atau minggu depannya Anda beli lagi emas, Anda tarik lagi tunai, sehingga apa? Uang tunainya kembali 85%. Emas Anda nambah terus Bapak Ibu. Dan sebanyak-banyaknya Anda tidak perlu cicil sama sekali, sehingga tidak ada beban. Ya, berbeda dengan konsep di bank atau gadai, semakin banyak Anda ambil tunai, semakin besar Anda harus cicil. Tapi di sini, makin banyak Anda ambil tunai dengan cara GCA konversi, Anda tidak perlu cicil sama sekali, sehingga tabungan emas Anda tadi terus bertambah Bapak Ibu. Ya. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu bisa selamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Apa yang dimaksud dengan belanja hangus? Nah, tentunya teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, yang menonton video ini, semua kita punya pengeluaran. Apakah itu uang bensin, uang dapur, uang pulsa, uang sekolah anak, uang sayur, dan lain-lain. Selama ini, pada saat kita belanjakan, uang itu hilang hangus atau tidak? Anda sudah bayar tukang sayur, Anda beli daging, Anda beli baju, uang itu balik lagi atau uang itu hilang, hangus? Nah, tentunya hangus kan. Nah, dengan konsep ini, Anda bisa selamatkan belanja Anda yang tadinya hangus menjadi tabungan emas. Ya, dengan cara Anda beli emas, kemudian setelah Anda beli emas, uang Anda habis, maka Anda tarik tunai lagi. Anda tarik tunai lagi dalam bentuk program GCA, maka Anda terima tunai 85%-nya, emas Anda masih utuh karena sifatnya tidak dijual dan tidak perlu dicicil Bapak Ibu. Nah, inilah konsep daripada GCA ini, sehingga semua orang bisa melakukannya. Oke. Nah, contoh praktek GCA. Penghasilan Anda 10 juta, Anda beli emas dulu 10 juta. Maka kita anggap kurang lebih Anda dapat 10 gram Bapak Ibu. Ya, kita ilustrasikan harga emasnya 1 juta per gram, Anda dapat 10 gram. Maka uang yang 10 juta tadi udah berubah menjadi emas. Sebenarnya Anda butuh uang 10 juta ini untuk belanja. Maka Anda GCA akan lagi untuk ambil tunai. Maka Anda terimalah uang tunai 8 juta setengah. Ya, uang 8 juta setengah ini Anda bisa pakai untuk belanja Anda, ya, uang dapur dan lain-lain. Artinya dengan mengambil 8 juta setengah, Anda hanya menabung 1 juta setengah, tetapi dalam bentuk emas 10 gram. Jadi emas Anda yang tadi awalnya Anda beli 10 gram ini tetap tersimpan 10 gram dan milik Anda. Padahal 10 gram ini hanya nilai uangnya 1 juta setengah. Tapi Anda punya emas 10 gram, sekaligus Anda punya pinjaman 8 juta setengah, ya, bantuan tunai. Ya, kita sebut nih bantuan tunai 8 juta setengah, karena ini nanti baru Anda kembalikan pada saat emasnya Anda jual. Jadi selama emasnya belum Anda jual, Anda tidak akan ditagih cicilan. Oke. Nah, jadi uang 8 juta setengah tetap bisa Anda pakai untuk belanja Anda biasa. Otomatis tiap bulan Anda punya holding inventory sebanyak 10 gram. Jadi kalau setiap bulan Anda rutin, konsisten, Anda dapat penghasilan, belikan emas dulu, baru tarik tunai lagi. Maka setiap bulan Anda akan bertambah tabungan emas Anda 10 gram. Ini konsisten. Bulan ini 10 gram. Bulan depan 10 gram lagi tabungan Anda menjadi 20 gram. Bulan depan lagi menjadi 30 gram dan seterusnya. Tanpa Anda sadari, Anda lakukan konsisten 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin sudah menjadi sekian puluh kilo. Ya, tergantung berapa konsisten Anda setiap bulan. Menjadi banyak. Ya. Nah, tapi mungkin teman-teman bilang, "Wah, oke, emasnya banyak, tapi kan kita punya bantuan tunai ini nanti harus kita kembalikan juga semakin banyak dong." Yes. Tapi di sini yang menariknya, karena potensi harga emas jangka panjang itu selalu naik, maka uang tunai yang Anda ambil setiap bulan ini itu tidak perlu Anda kembalikan dengan uang kantong Anda. Lantas bagaimana kita membayarnya? Yang membayarnya adalah emas itu sendiri Bapak Ibu.
emas itu sendiri yang membayar dirinya. Karena 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi harga emas itu akan naik berlipat ganda, maka Bapak Ibu jual, barulah Bapak Ibu bayar uang tunai yang selama ini udah dipakai. Nah, kemudian ada kelebihan nilai dan itulah keuntungan kita dari tabungan kita Bapak Ibu. Ya. Jadi yang 1,5 juta ini akan kembali, tapi tidak dalam bentuk nilai yang kecil, tapi nilainya bertumbuh dikarenakan harga emasnya bertambah Bapak Ibu. Nah, jadi otomatis kalau kita konsisten ini 12 bulan menjadi 120 gram setahun Bapak Ibu. Dan dalam 10 tahun terus menerus menjadi 1.200 gram. Nah, ini contoh ya. Setiap orang kan berbeda-beda tabungannya. Nah, apabila kita konsisten melakukan, maka emas akan tersimpan semakin banyak, dan yang paling penting di sini tanpa beban. Ya, barusan kita udah jelaskan kenapa tanpa beban, karena kita tidak perlu bayar dari kantong kita. Nanti emas itu yang melunasi pinjaman ini dari kenaikan nilainya, dan bahkan ada kelebihan nilai yang bisa Anda nikmati di masa depan Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana punya banyak tabungan emas tanpa uang lebih? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melihat tadi kita udah jelaskan, dengan selamatkan belanja hangus Anda menjadi tabungan emas. Artinya apa? Sebelum Anda berbelanja, beli emas dulu. Setelah itu tarik tunai, kurang lebih 1-2 hari kerja udah masuk ke rekening Bapak Ibu. Jadi setiap mau belanja, beli emas, kemudian tarik tunai, Anda terima 85%, itu stepnya. Lakukan rutin tanpa perlu cicil, tanpa ada beban ya. Jadi Anda rutin beli emas ambil tunai, beli emas ambil tunai. Nah, otomatis tabungan emas akan terkumpul semakin banyak dengan rutinnya Anda GCA. Dan sekaligus hari tua Anda sudah pasti Anda punya banyak tabungan emas Bapak Ibu ya. Nah, laporan simpanan emas yang sudah ditarik tunai. Nah, bagaimana Anda melihat apakah Anda punya simpanan emas? Nah, Anda akan dapatkan laporan Bapak Ibu seperti ini di dalam sistem website. Bapak Ibu nggak perlu pusing mencatat, tidak perlu pusing mengingat berapa emas Anda udah untung atau belum. Semuanya ada di laporan di sini Bapak Ibu. Ya, ini contoh ya, contoh gabungannya ya. Total convert di sini kita lihat ya, sudah kita ambil tunai sebanyak $31.000 ya. Ini $31.000 sekitar berapa ya, kalau di sekarang sekitar 500 jutaan ya, sudah nabung, sudah dikonvert ya. Nah, kemudian ini emasnya yang sudah terkumpul ya, 572 gram Bapak Ibu sudah terkumpul emasnya. Kemudian nilainya saat ini, jadi saat saya screenshot itu yaitu 37.000. Berarti ada kenaikan nilai di sini ya. Ada kenaikan di sini 2.249. Artinya ini sudah emas itu dan nambah nilainya. Ya, dan nambah. Nah, ini manajemen fee-nya sudah dicatat juga 473. Nah, ini secara rata-rata, secara total kita punya tabungan. Nah, nanti kita lihat secara rinci. Mari kita lihat dulu pemahamannya. Uang yang tersimpan adalah total value ya, total value ini dikurangi total convert Bapak Ibu. Nah, itu uang Anda yang simpan. Jadi 37.000 ini dikurangi uang yang tunai yang sudah Anda ambil ya. Nah, jadi masih ada nilai yang tersimpan 5.811 ya. Ini adalah tabungan Anda yang 15% tersimpan. Tapi dari 5.800 ini, hari ini Anda sudah punya keuntungan Bapak Ibu, yaitu 2.249. Ini keuntungannya sudah mencapai kurang lebih 40% ya. Jadi Anda dapat keuntungan. Jadi dari uang Anda yang tersimpan di tabung ini $5.800 ini, Anda sudah punya keuntungan 2.249, kurang lebih 40%. Ini dalam waktu yang tidak sampai 1 tahun Bapak Ibu. Dan ini pun dibelinya bertahap ya, dibelinya bertahap, rutin, setiap minggu kah, setiap hari kah, atau setiap bulan kah, tergantung kondisi keuangan Anda dan strategi Anda ya. Nah, mari kita lihat apakah memang bisa untung dengan cara GCA ini.
Nah, Bapak Ibu bisa lihat statistik harga emas itu di website Gold Price ya. goldprice.org Bapak Ibu. Di sini kita lihat ya. Kita lihat jangka panjang dulu. Ya, ini kenaikan 6 bulan 6,97% ya. Kenaikan 1 tahun 7,75%. Ya, kalau kita lihat jangka pendek ini kurang jelas. Tapi kalau kita lihat rata-rata 5 tahun, ya kenaikannya sudah 59%. Jadi berapa per tahunnya? Kita bagi 5 kurang lebih 11% Bapak Ibu. Kita sudah dapat kenaikan 11% dalam 1 tahun. Sementara manajemen fee yang harus Anda bayar daripada konto metal itu hanya 3,5% per tahun. Sementara kenaikan nilai Anda 11%, manajemen fee Anda 3,5%. Masih untung nggak? Masih Bapak Ibu. Dan 3,5% itu bukan dari nilai emas Anda ya dibebankan, tapi hanya dibebankan dari uang 85% yang Anda bawa dari nilai uang. Yang dari 8,5 juta tadi, Anda dikenakan 3,5% per tahun. Ya, sementara nilai emas Anda ya yang utuh 100% naik 59% dalam 5 tahun, artinya 11% per tahun. Tapi kalau Anda lihat dalam 20 tahun, semakin lama nilai emas ini kenaikannya semakin luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ini dalam hitungan rupiah ya. Dalam 20 tahun naiknya 842% Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bagi 20 tahun supaya dapat berapa nilai kenaikan dalam 1 tahun rata-ratanya, Anda bagikan aja 842 ini. 842 ini dibagi 20, 40% lebih 1 tahunnya Bapak Ibu. Kurang lebih 40% lebih 1 tahunnya. Sementara beban Anda, biaya Anda hanya 3,5% per tahun. Tapi Anda bisa untung 40%. Itu pun 3,5%-nya bukan dihitung dari total emas, tapi hanya dari 85% uang yang Anda bawa. Nah, inilah menariknya program ini ya. Nah, jadi secara statistik ini kenaikan harga emas secara bukti di lapangan itu sangat menguntungkan Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan lihat prakteknya. Nah, laporan daripada tabungan emas Anda bisa lihat di sini nih rinciannya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung lagi. Kapan ya kita lihat kita sudah untung? Gimana cara melihat tabungan emas kita dan apakah sudah untung? Nah, sini semua ada laporannya Bapak Ibu. Ya, dalam laporan ini mari kita lihat. Ini down payment value, yaitu pada saat Anda beli emas waktu itu Anda bayar $706 ya. Kemudian kita dapatkan total saat itu 12 gram ya. Nah, 12 gram ini tersimpan utuh nih. Walaupun Bapak Ibu udah tarik. Nah, konversi 643. Jadi modal awal 706, kita tarik lagi tunai 643. Nah, nilai emas ini, current value, nilai emas ini sekarang waktu kita screenshot 788. Jadi kita bisa lihat berapa keuntungannya. Nah, di sini sistem langsung sudah menghitungkan. Sudah ada kenaikan nilai $71,33. Dan pada saat Bapak Ibu ingin tarik tunai, Bapak Ibu akan dapat 134. Ya. Nah, ini biaya yang 3,5% ini di sini hanya $10 Bapak Ibu. Ya. Ini sudah potong $10 ini, Bapak Ibu masih terima bersih $134. Nah, ini cara perhitungannya. Ya, padahal Bapak Ibu udah tarik konversi $643. Jadi kita bisa tahu, nggak perlu capek catat sendiri, hitung sendiri, sistem sudah memberitahu kita berapa nilai aset kita yang terkumpul Bapak Ibu. Nah, jadi kapan ini bisa Anda tarik? Kapan saja Anda butuh uang, ini bisa Anda tarik. Anda yang menentukan, Anda mau tunggu jangka panjang atau Anda mau tunggu hanya beberapa bulan atau 1 tahun, itu terserah Anda. Tapi kalau Anda menunggu jangka panjang, seperti tadi kita lihat statistiknya, bahwa makin lama disimpan, potensi kenaikannya jauh lebih besar Bapak Ibu. Ya. Nah, mari kita langsung praktek. Kita lihat di websitenya ya. Oke, yang pertama kita lihat goldprice.org. Nah, Bapak Ibu tinggal buka websitenya. Ini tadi yang saya screenshot. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah live nyata, bukan tabel yang dibuat-buat, tapi ini memang statistik harga emas dunia ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Kemudian kita login di website.
kita login. Mari kita praktek bagaimana cara kita mengajukan GCA supaya bisa mengambil tunai. Oke, tentunya langkah pertama Anda sudah membeli emas. Dalam contoh akun ini sudah tersedia emas senilai 23 juta rupiah atau 24 gram. Nah, ini emas yang sudah dibeli Bapak Ibu. Cara belinya Bapak Ibu bisa lihat di video yang GSA ya, cara beli GSA. Nah, ini sudah dibeli. Lantas untuk minta penarikan tunai kembali, Bapak Ibu klik menu GCA, klik request GC. Ya. Nah, di request GC ini Bapak Ibu bisa menarik senilai ini. Nah, ini udah tersedia. Ini adalah nilai daripada 91% nilai emas Anda. 21.576. Ya, jadi Anda ketik di sini. Kalau tadinya kita lihat GSA kita di sini ada 23 juta, tapi pada saat kita request GC, Anda tidak terima 23 karena memang tidak semuanya. Tapi Anda berhak 21.576. Ini adalah 91% ya, kurang lebih 91% dari nilai emas GSA Anda. Ya, bukan 85%, tapi 91%. Nah, tetapi kalau dihitung dari uang Anda semula sebelum Anda beli emas, itu memang 85% nilainya. Lah, kenapa berbeda? Karena pada saat kita beli emas, kita sudah dikenakan selisih untung perusahaan 7%. Oke, setelah 7% berkurang nilai GSA kita, di saat kita GCA kan, maka kita terima 91% dari nilai emas, bukan dari nilai uang, tapi dari nilai emas. Jadi teman-teman tinggal masukkan 21.576.000. Nah, pilih banknya, lantas klik submit Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu submit, maka tinggal menunggu proses 1-2 hari kerja untuk masuk ke rekening. Ya, hanya sesimpel itu. Nah, di dalam contoh ini saya tidak submit karena memang dana ini saya siapkan untuk beli GAE. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lakukan request GC, maka Bapak Ibu bisa buka di holding inventory untuk melihat aset yang ada tersimpan. Oke, atau Bapak Ibu masuk ke home, kita bisa lihat juga di sini ya, holding inventory-nya, tinggal klik view ya. Maka kita akan dibawakan kepada ini. Nah, ini satu kali transaksi ya. Akun ini baru satu kali transaksi holding inventory. Kita kalau nanti dia ada 10 transaksi maka muncul 10 baris di sini. Nah, kita pahami ini tadi. Nah, dari satu transaksi ini, nah ini tadi kita lihat ya, diberitahu semua. Ini awal kita beli, ini gramnya, nilainya sekarang ya, yang sudah Anda tarik tunai. Kemudian ada kenaikan $71 di sini. Kemudian jika Anda ingin tarik, net cash out 134 setelah dipotong manajemen fee. Jadi ini masih untung. Setelah potong manajemen fee 3,5%, yang mana manajemen fee ini hanya dihitung harian Bapak Ibu. Ya, masih ada uang yang bisa ditarik. Masih ada kelebihan nilai ya. Nah, artinya Bapak Ibu nggak perlu pusing melihat dan memonitornya, semua udah dicatat dan dilaporkan oleh sistem. Dan kapan Bapak Ibu ingin mengambil, ya Bapak Ibu yang tentukan ya, bukan sistem yang menentukan karena emasnya punya kita. Nah, cara mengambilnya nanti Bapak Ibu tinggal klik menu action di sini, tinggal klik termination ya. Bapak Ibu tinggal klik termination. Cuma saat video ini dibuat, market lagi tutup karena hari Minggu. Nanti hari Senin baru bisa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal klik berapa banyak yang mau di termination, tinggal submit, selesai. Maka hasil termination ini uang Anda akan masuk ke GSA Bapak Ibu, akan masuk ke GSA ini. Karena akan dikembalikan emasnya, dipotong uang yang sudah dipakai. Ya, jadi akan Bapak Ibu dapatkan dalam bentuk GSA. Setelah emas GSA ini masuk, Bapak Ibu boleh cairkan tunai kalau butuh tunai, atau mau simpan emasnya, Bapak Ibu bisa simpan emasnya. Oke, demikian pembahasan GCA. Dan video selanjutnya kita akan bahas tentang GAE agar Bapak Ibu bisa dapat keuntungan 10 kali lebih besar. Oke, salam sukses, terima kasih.